Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan saya, Peci Miring Ahmad Bahar. Ini tenggorokan sudah rada-rada bermasalah, saudara. Kebanyakan ngomong ini, saudara-saudara. Sugi Nur Raharja akhirnya ditangkap dan ditahan oleh Direktorat Cyber Mabes Polri. Saya sebenarnya kasihan ya sama kawan satu ini. Kebetulan saya sering bikin opini, bikin komentar terhadap Mas Sugi Nur Raharja alias Gus Nur ini. Kalau dalam kasus terakhir ini, beliau dengan lantang dan meyakinkan membahas soal mubahalah dan mendiktekan mubahalah kepada saudara Bambang Tri, yaitu penulis buku Jokowi Undercover, yang kalau inti dari inti dari mubahalah yang dia maksud adalah ingin membuktikan apabila seseorang diduga bohong, diduga berbuat curang, diduga dalam kasus ini soal ijazah yang diduga palsu, dan walaupun tidak menyebut nama tetapi dalam podcast video yang disampaikan dengan judul mubahalah itu memang akhirnya terkesan mau tidak mau ya antara Bambang Tri dengan mereka-mereka yang menzalimi Bambang Tri, dan mubahalahnya dipandu oleh saudara Sugi Nur Raharja. Salah satu info yang saya dapat, katanya dalam penangkapan tersebut ada pasal yang terkaitkan dengan dugaan penistaan agama. Jadi judul video ini mubahalah Gus Nur berujung penjara atau bui. Jadi ada aja ya. Tapi ya Mas Sugi Nur Raharja ini juga memang orangnya pede, berani. Wah, hebat lah pokoknya. Wah, hebat banget itu. Saya kira dia hebat juga, atau hebat juga dan bisa bersiasat atau bagaimana caranya untuk tidak ditangkap atau tidak dijebloskan ke bui. Rupanya sulit ya dalam kasus ini. Jadi kalau judulnya seperti itu, saya kira ini juga menarik untuk dibahas oleh kawan-kawan dari yang selama ini dari pesantren, menjadi kajian lah. Jadi apa bisa mubahalah berujung penjara, gitu loh maksud saya. Menarik ini.
terutama kawan-kawan dari UIN, kawan-kawan dari kampus-kampus yang berbasis agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara, UISU, Universitas Muhammadiyah, Universitas Nahdlatul Ulama, Universitas Islam As-Syafi'iyah, atau pokoknya itulah yang mereka teman-teman dari kalangan akademisi yang tahu fikih, yang tahu syariah. Cobalah soal mubahalah itu sebenarnya bagaimana gitu. Jadi mubahalah kok kemudian berujung bui gitu maksud saya. Pasti dari pihak Mabes Polri juga tidak main-main ya, ini karena kaitannya dengan soal penistaan agama. Jadi kalau saya melihatnya memang Saudara Sugi Nur Harja ini hobi banget mubahalah gitu loh. Nah ini masalahnya, mubahalah kok hobi kok mubahalah, mubahalah kok dikit kok mubahalah. Itu yang rada-rada mengganjal di dalam diri saya. Tapi sekali lagi, saya kira masyarakat juga harus dicerdaskan apa sesungguhnya makna mubahalah dan apa sebenarnya mubahalah yang dilakukan Sugi Nur bersama Bambang Tri ini kenapa kok akhirnya berujung penangkapan. Nah kalau saya lihat sih memang bukan mubahalahnya yang salah, tapi caranya, kemudian tata keramanya, kemudian ya mubahalah itu nggak begitu, istilahnya paling gampang menyebutnya begitulah. Jadi mubahalah itu nggak begitu. Mubahalah itu saya kebetulan sedikit saja paham tentang itu, dan belakangan ini kalau akhirnya mubahalah, ya mohon maaf ya, kejadian apa kemudian diklaim wah itu akibat mubahalahnya Habib Rizik Syihab. Nah misalnya seperti itu, saya kurang sepakat kalau yang hal-hal kayak gitu. Orang cilaka, orang meninggal, orang ketangkap KPK, orang terkena musibah dan seterusnya bukan karena mubahalahnya seseorang. Kalau menurut saya, bagaimana bisa mengeklaim itu? Susah, nggak bisa, menurut saya nggak bisa begitu. Dan kalau begitu berarti hebat banget sih pelaku mubahalah itu, sudah masuk ke wilayah syirik lah. Jadi di situ seolah-olah seperti apa ya, mohon maaf mendahului ketentuan Tuhan. Saya kira nggak gitu juga lah gitu ya. Jadi gitu saudara-saudara, teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, akhirnya Gus Nur, saudara atau Mas Sugi Nur Harja, ternyata akhirnya ditangkap dan ditahan. Nah sekali lagi saya tidak bisa bilang apakah saya harus prihatin, apakah saya harus nyukuri, atau saya harus apa. Saya tidak dalam posisi itu. Hanya sebenarnya kasihan saja, karena mohon maaf dengan pemahaman yang istilahnya mainnya kurang jauh, dengan pemahaman yang sangat sempit memahami soal mubahalah, tetapi dia yakin, dan akhirnya ya seperti ini jatuhnya.
lain kali ngaji dulu yang bener, nyantri dulu yang bener, terus ya belajar dulu lah yang jauh gitu, dan jangan sembarang melakukan mubahalah seperti ini gitu. Kira-kira saya Peci Miring dalam rangka jelajah kopi Nusantara sudah sampai di kota Medan. Moga-moga tontonan dan tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.